Pokoknya Bapak tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengan namanya Haryo. Tapi kalau kamu tetap memaksa, kamu lihat sendiri ya. Bapak tidak akan merestui pernikahan kamu. Dan kamu tidak akan Bapak anggap sebagai anak Bapak. Pokoknya, saya akan menikah dengan Lina. Walaupun kamu tidak izinkan. Titik! Sudah, Bu. Jangan dipermasalahkan lagi. Lina memang pantas Bapak usir dari rumah. Karena dia sudah mengecewakan kita. Tidak selamanya aku akan menjadi istri Siri kan, Mas? Nggak mungkin, Lin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kenapa, Mas? Iya, Lina. Istri pertama Mas itu tidak mengizinkan kalau pernikahan kita itu secara legal. Mas, tunggu Mas. Mas! Mas, pokoknya aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kau menikah lagi. Aku nggak mau kau punya istri lagi, Mas. Mas! Terserah kamu. Kamu suka nggak suka, saya akan menikah dengan Lina. Mas! Mas! Selama ini, apa aku nggak bahagiain kamu? Apa selama ini aku bikin kamu sakit hati? Nggak ada kan, Mas? Kenapa punya istri dua? Hah? Saya bisa adil kok. Agama aja nggak melarang. Kamu nggak usah bawa ke dok agama. Itu cuma nafsu kamu aja. Pokoknya aku tidak mengizinkan kamu untuk menikah dengan dia. Dan itu artinya kamu tidak boleh menikah, titik. Saya akan menikah dengan Lina. Kalau kamu menolak, silakan gugat cerai. Astagfirullahaladzim. Ingat, Mas. Ingat Bagas. Ingat Neni. Mereka anak kita, Mas. Ya makanya, izinkan saya menikah dengan Lina. Gampang kan? Saya tetap tidak akan merestui pernikahan kamu dengan dia. Kamu bicara masalah anak. Neni dan Bagas itu sudah besar. Saya akan bertanggung jawab. Pokoknya, saya akan menikah dengan Lina. Walaupun kamu tidak izinkan. Titik! Mas! Tunggu, Mas! Mas! Tunggu, Mas! Tunggu, Mas! Wait! Siapa yang kirim surat ini? Ayah, jangan-jangan ini kerjaan kamu ini? Apa maksud kamu, Mas? Apa yang aku lakuin aku nggak ngerti. Alah, pura-pura nggak ngerti kamu. Ini buktinya. Apa ini, Mas? Kamu baca sendiri. Betul kan? Mas Bagas mau pergi, Ma. Bagas mau pergi kemana? Mas Bagas mau pergi kalau misalnya Papa nikah lagi. Ayo, Ma, ayo. Ayo. Bagas, Mas, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mah. Mau pergi kemana? Kemana kek? Serah aku. Aku udah pusing, Mas. Setiap hari ngeliatin papa sama mama berantem terus. Bagas, jangan pergi, Nak. Jangan pergi. Mah, Bagus tuh gak setuju kalau papa nikah lagi. Bagas, kamu jangan so tahu ya. Jangan ikutin mama kamu yang tidak setuju. Gak setuju karena papa seenaknya. Udah pergi, awas. Kamu diam di sini. Jangan kasar sama Bagas. Ini semua gara-gara kamu. Salah saya? Salah saya apa? Telantarkan kamu? Telantarkan anak-anak? Ya udah Bagas, maafin Mama ya. Maafin Papa.
Bagas, awas ya. Kalau sampai kamu pergi, tanggung risikonya. Maafin Bagas ya, Mak. Jangan pergi ya, Nak. Iya, Mak. Memangnya nggak ada laki-laki lain yang lebih pantas menikah dengan kamu? Sampai maunya kamu kawin dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri dan anak? Lina mencintai Mas Haryo, Pak. Lin, usia kamu sama Pak Haryo itu beda jauh. 15 tahun bedanya. Apaan 15 tahun? Usia dia lebih tua dari saya. Bu, tapi Lina udah pikirin ini semua, Bu. Mas Haryo pantas untuk jadi suami Lina. Dia bisa mengomong Lina, Bu. Pak. Alah, itu pasti alasan kamu saja kan? Karena kamu tergiur dengan harta yang dimiliki oleh Pak Haryo, sampai kamu mau dinikahin dengan orang seperti dia. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak tegan dulu Lina. Pak, kalau kekayaan yang Lina cari, Lina udah dapat semua, Pak. Dari hasil manggung juga, Lina juga udah dapat uang itu, Pak. Hari gini, Bapak tahu sekali wanita mana sih yang mau kawin dengan seorang yang sudah beristri. Pokoknya Bapak tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengan namanya Haryo. Tapi kalau kamu tetap memaksa, kamu lihat sendiri ya. Bapak tidak akan merestui pernikahan kamu. Dan kamu tidak akan Bapak anggap sebagai anak Bapak. Astagfirullahaladzim, Bapak? Ini masalah prinsip, Bu. Kalau kita sudah gagal mendidik anak kita satu-satunya, kalau sampai dia mau menikah dengan seorang laki-laki yang lebih tua usia dari saya. Maafin Lina. Lina harus menikah sama Mas Haryo. Kurang ngajar kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini masalah prinsip, Bu. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah datang kemari lagi. Sabar, Pak. Ini sudah keputusan Bapak, Bu. Anggap saja kita sudah kehilangan anak kita satu-satunya, Bu. Enak begini. Papa mau makan di luar. Sejak kapan kamu nggak suka sama masakan di rumah ini, Mas? Pasti kamu makan di luar sama perempuan itu kan? Ingat, Papa nggak suka kamu ikut kita masalah Lina. Papa sudah nggak mau dengar lagi. Apapun keputusan Papa, kalian harus ikut Papa. Saya tidak mau menuruti kemauan kamu. Kamu selalu ganggu saja. Papa! Selalu bikin ulah saja kamu. Udah tenang. Bikin ribut aja kamu. Kamu yang selalu cari gara-gara, Mas! Kamu masakan kamu berdiri rasanya. Mama! Ma! Mas Bagas pingsan, Ma! Bagas kenapa pingsan? Kenapa? Aku nggak tahu. Ayo, Ma! Mas! Mas Bagas! Bagas! Ya ampun. Bagas! Bagas, bangun, Nak! Anak ini selalu mencari masalah. Mas! Ayo, Mas! Kita mau Bagas ke rumah sakit. Hah? Ayo, Pak! Mas! Bagas! Bagas! Ampun! Pak, Lina itu anak kita satu-satunya.
Kenapa Bapak begitu tega mengusir Lina, Pak? Jangankan mengusir Lina, Bu. Mencoret Lina dari keturunan kita, Bapak juga rela, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak. Lin, Ibu mohon kamu jangan pergi. Kamu minta maaf sama bapakmu. Bu, Bapak nggak mungkin maafin Lina, Bu. Lina harus menikah sama Mas Haryo. Maafin Lina ya, Bu. Kenapa masalahnya bisa seperti ini, Pak? Apa begini penyelesaiannya sampai harus mengusir Lina dari rumah, Pak? Sudah, Bu. Jangan dipermasalahkan lagi. Lina memang pantas Bapak usir dari rumah. Karena dia sudah mengecewakan kita. Pak, walau bagaimanapun Lina anak kita, Lina darah daging kita, Pak. 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 Bapak kenapa? Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Ya Allah ya. Pak, bangun, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak bangun, Bapak. Dokter, gimana kondisi suami saya, Dok? Tenang, Bu. Kondisi Bapak sudah stabil. Terima kasih ya, Dok. Lin, kamu mau tetap meninggalin Bapak sama Ibu? Lina kan udah diusir sama Bapak, Bu. Gak mungkin Lina tetap ada di sini, Bu. Nanti Ibu akan bujuk Bapak ya, Lin? Ibu kan tahu sendiri, Bapak orangnya keras. Lina juga keras, Bu. Lina nggak mau adanya Lina di sini, ntar Bapak sakit jantung lagi kayak gini, Bu. Tapi Lin, Ibu... Bu, Lina pergi dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Maaf Tante, maaf. Tadi nggak lihat. Iya, nggak apa-apa. Kayak aku pernah lihat Tante deh. Tapi di mana ya? Neni, ayo cepetan. Iya, Mama. Bagaimana dok anak saya, Dok? Anak Ibu minum pil obat-obatan terlarang, Ibu. Maksud dokter narkoba? Iya, itu bisa dimasukkan kategori narkoba, Ibu. Astagfirullahaladzim. Tolong diawasin anak Ibu. Saya khawatir dia akan menjadi kecanduan nantinya. Iya dok, terima kasih ya dok. Kalau gitu saya tinggal, Ibu. Iya dok. Terima kasih. Ini pasti gara-gara penyanyi dangdut itu. Bikin masalah di keluarga saya. Gara-gara dia, anakku sampai lari ke narkoba. Awas kamu ya, aku tidak akan memaafkan kamu. Apa? Besok, Mas. Iya, besok kita mau nikah. Mas, apa nggak terlalu cepat? Mas kan harus selesaikan dulu masalah, Mas. Masalah apa lagi, Lin? Hah? Kenapa kamu ragu sih? Masalah istri, Mas. Gak usah dipikirin. Itu masalah saya. Yang mau syukur, gak mau ya udah. Kita tetap nikah, Lin. Iya kan? Iya gitu dong. Kamu harus yakin. Bang, gawat bang, gawat, kacau bang. Ya tadi dulu, lu tenang. Gawat kenapa? Jelasin sama gua. Penyanyi idolanya abang, si Lina, mau nikah sama Pak Haryono sekarang bang. Hari ini, siang ini juga. Ya, tapi tunggu. Lu tahu dari mana?
Saya tetanggaan sama Pak Haryono. Lo anterin gue di mana tempat dia nikah. Yuk. Ya udah, ayo. Ayo. Saya terima nikahnya Lina binti Sastro dengan mas kawin. Berhenti! Siapa kamu? Saya penggemar Lina. Jangan macam-macam kamu. Lina, aku minta jangan mau kamu nikah sama laki-laki tua ini. Kamu tahu, dia itu udah punya istri sama punya anak. Aku bisa cari calon suami yang baik daripada ini. Dia ini laki-laki tua. Paham kamu? Kurang ajar kamu. Sukriti, bawa dia keluar, cepat. Kalau kamu sampai nikah sama dia, nantinya kamu akan dapat masalah. Ngerti kamu? Lina! Hajar! Bagaimana Pak? Ya, lanjutkan. Mari Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Lina binti Sastro berpasangan dengan saudara Haryono bin Harjo Sasmito dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah rumah berikut isinya dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lina binti Sastro dengan mas kawin seperangkat alat sholat berikut rumah dan isinya dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Istighfar, Mak, istighfar. Ngapain sih Mama ngelakuin itu? Percuma Mama hidup. Mama gak bisa pertahanin bapak kalian. Hari ini dia menikah dengan penyanyi dangdut itu. Tapi bukan begini caranya, Ma. Bukan begini caranya, Ma. Ma, biarin aja Papa ngelakuin apa yang dia mau lakuin. Neni sama Mas Bagas tuh tetap sayang sama Mama. Dan kita tuh gak mau kehilangan Mama. Maafin Mama, nak. Mama sayang sama kalian. Mama sayang sama kalian. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak ini kan baru sembuh. Udah deket-deket asap kayak begini. Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Biarin aja, Bu. Biar Bapak bakar semua barang-barang Lina. Karena dia bukan anak kita lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar. Tidak ada gunanya Bapak membakar barang-barang Lina seperti ini. Biarin, Bu. Bapak melakukan ini semua. Biar Bapak benar-benar bisa melupakan Lina, Bu. Beri hamba ketabahan, ya Allah. Berilah kesabaran kepada suami hamba. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau menjemput Mbak Lina? Memangnya mau kemana, Ji? Ada manggung, Mas. Aku harus nyanyi di kompleks sebelah. Gak boleh manggung lagi. Pokoknya gak boleh. Kamu harusnya menjadi ibu rumah tangga. Di pernikahan kita kan kita nggak ada perjanjian kalau Mas ngelarang aku buat manggung. Ada perjanjian atau tidak? Saya ini suami kamu. Kamu harus nurut kalau saya larang, bukannya membantah. Profesi aku kan emang seperti itu, Mas. Iya, dulu. Tapi sekarang enggak. Kamu cukup buat saya. Mas Haryo tuh gimana sih? Kita kan ketemu waktu itu di panggung. Sekarang kamu itu jadi istri saya. Saya berhak untuk ngatur kamu. Semua kebutuhan kamu akan Mas cukupi. Titik. Sebelum aku ketemu sama Mas, aku udah jadi penyanyi. Dan sampai sekarang Lina harus tetap jadi penyanyi. Kurang ajar kamu. Ini cek Satenta Ibu. Jadi narkoba itu emang sangat berbahaya buat generasi muda Ibu. Iya, Dok. Dokter, ada masalah dengan persalinan istri saya? Selamat ya Pak ya. Bayinya lahir dengan selamat, ibunya pun selamat. Alhamdulillah.
Mari, Kak. Saya permisi. Iya, Dok. Mari. Dokter, maaf saya mau tanya. Maaf, keluarga pasien yang sama dokter tadi, dia itu kenapa ya, Dok? Oh, Pak Haryono. Iya. Istrinya melahirkan, Bu. Mas, kita nggak kasih tahu orang tua aku tentang adanya anak aku sekarang, Mas. Memangnya mereka bisa senang apa? Apa sudah bisa menerima pernikahan kita? Tapi kan seenggaknya kita udah hormatin mereka, Mas. Kita ngabarin kalau aku udah punya anak sekarang. Mas, kok diem? Iya, ya. Bapak ini bener-bener keterlaluan. Dikabarin cucunya lahir bukannya seneng, malah musuhin Lina. Maunya Bapak nih apa sih? Lina itu bukan anak kita lagi, Bu. Dia tidak ada urusan apa-apa lagi dengan kita. Dia mau melahirkan kek, dia mau ngapain kek, dia tidak ada urusan lagi dengan kita. Mengerti, Ibu? Astagfirullahaladzim, Pak. Walau bagaimanapun, Lina itu tetap anak kita. Ada darah yang mengalir di anaknya Lina. Itu tidak bisa Bapak pungkiri. Ibu mau jenguk cucu Ibu. Bapak larang Ibu untuk menjenguk Lina. Salah Ibu nih apa, Pak? Pokoknya sekarang kita tidak ada urusan apa-apa lagi dengan Lina. Bapak larang Ibu membesuk Lina. Titik. Gimana, Mas? Kamu itu ya, keras kepala sih. Bikin malu. Bapak kamu tidak peduli lagi dengan kamu. Dia bilang, sudah tidak menganggap kamu lagi sebagai anak. Aku nggak nyangka ternyata Bapak masih membenci aku. Kita sudah hidup sama-sama. Kita pikirkan hidup kita ini. Syukur-syukur Bapak kamu masih mau menerima kita. Mas, anak kita kan sudah lahir. Iya. Terus kapan pernikahan kita akan dilegalkan, Mas? Maksud kamu? Ya, tidak selamanya aku akan menjadi istri siri kan, Mas? Nggak mungkin, Lin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kenapa, Mas? Iya, Lina. Istri pertama Mas itu tidak mengizinkan kalau pernikahan kita itu secara legal. Terus akan selamanya aku jadi istri siri, Mas? Ya, mau nggak mau. Nggak, Mas. Anak ini butuh surat-surat nantinya. Dia butuh dilegalkan juga, Mas. Gimana nasib anak aku dan aku? Lin, anak kita kan masih kecil. Nanti kita bicarakan lagi kalau sudah besar. Aku nggak bisa. Ibu, kalau saya jadi Mbak Lina, saya nggak mau pernikahannya cuma nikah siri. Masa anak udah 7 tahun, pernikahannya masih mau dilegalkan? Pernikahan siri itu hanya bisa merugikan kaum perempuan. Pak Haryono bisa aja ninggalin Mbak Lina sewaktu-waktu tanpa ada ikatan hukum. Tuh. Udah gitu ibu-ibu, Mbak Lina nggak bisa nuntut apa-apa dari Pak Haryono. Begono. Tuh, udah tahu risikonya seperti itu. Masih aja dia mau jalaninya. Namanya juga penyanyi dangdut, Bu. Hei, ibu-ibu. Jangan nuduh sembarangan ya. Ibu pikir saya matre? Udah deh, Bu, jangan kerjanya tuh ngomongin orang. Memang benar kan? Si itu mau nikah sama Pak Haryono karena hartanya. Kalau bukan, nggak mau lah, nggak mungkin mau nikah siri sampai sekarang. Benar kan ibu-ibu? Iya bener. Bu, saya mau nikah siri, saya nggak mau nikah siri, itu urusan saya. Nggak usah ngurusin orang deh.
Kita itu bukan ikut campur Mbak Lina, kita itu prihatin. Masa udah 7 tahun, pernikahannya masih mau aja nikah siri. Jadi perempuan itu jangan gampangan dong. Maksudnya ibu apa? Saya cewek gampangan. Jaga itu mulut ya, Bu. Ya, kok malah sewa sih? Mikir dong otaknya. Jangan taunya emosi, ya nggak ibu-ibu? Iya. Dengar ya, Bu. Saya bisa tuntut kalian atas pencemaran nama baik ya. Mau tuntut? Ya udah tuntut. Emang saya takut dituntut sama situ. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Ada apa ya? Apa benar ini rumahnya Pak Haryono? Iya benar. Saya istrinya. Kenapa dengan suami saya, Pak? Pak Haryono meninggal dunia karena perampokan. Sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Ya Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Pak, Mas. Mas. Mas Bagas. Bu, masuk ke dalam, Mbak. Iya. Masuk ke dalam. Nggak mungkin, Ji. Nggak mungkin. Saya lihat sendiri jenazahnya di rumah sakit, Mbak Lina. Foto dan KTP yang diberikan oleh polisi itu sama persis sama suami Mbak Lina. Mas Aryo. Kenapa Mas Aryo pergi cepat ini? Mama kenapa menangis, Mah? Apa kamu? Mau apa kamu kesini? Mau apa kamu kesini? Saya minta maaf, Mbak. Saya ingin melihat jenazah Mas Haryo. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke rumah saya? Mbak, saya juga istrinya Mas Haryo. Izinkan saya, Mbak, untuk melihat jenazah Mas Haryo untuk terakhir kalinya, Mbak. Kamu cuma istri siri, Lina. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melihat jenazah suami saya. Saya mohon, Mbak. Saya mohon. Sekarang kamu mohon-mohon. Kemarin kamu kemana saja? Apa kamu sadar? Kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Kamu sudah menghancurkan masa depan anak-anak saya. Saya minta maaf, Mbak. Saya memang salah. Saya minta maaf, Mbak. Izinkan saya melihat jenazah Mas Haryo. Tidak. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak mau kamu melihat jenazah suami saya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ya udah, sayang. Ayo kita pulang. Mah, kenapa ibu tadi marah sama mama? Nggak ada apa-apa, nak. Ya udah kita pulang yuk. Tapi mah, aku pengen lihat papa. Nah, kita harus pulang. Ayo kita pulang. Gak mau, Ma, gak mau. Aku pengen lihat papa. Fani, dengerin mama. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita jenguk Lina ya. Kasihan dia. Tadi ibu dikasih tahu sama Ibu Fitri
Katanya Lina ditolak sama istri pertamanya almarhum Haryo waktu dia mau melihat jenazah suaminya. Ya begini ini Bu resikonya kalau jadi istri siri. Jangan salahkan istri pertamanya Haryo kalau dia bersikap seperti itu. Bapak kok malah membela istri pertamanya Haryo? Bapak akan membela yang Bapak anggap benar, Bu. Ibu sendiri kan tahu. Dari awal, Bapak sudah melarang Lina untuk menikah siri dengan Haryo. Tapi dia melarangnya. Ya hasilnya begini, Bu. Pak, Lina itu sedang sedih. Lina itu sedang berduka. Dia sudah ditinggalkan sama suaminya. Bapak prihatinlah. Prihatin? Bu, Lina itu pergi dari kita demi laki-laki almarhum itu. Terus sekarang kita harus prihatin untuk dia? Enggak. Pak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini kan dikit-dikit kayaknya masalah langsung jadi viral. Sekarang yang lagi rame banget masalah poligami. Ampe nenek-nenek aja tahu poligami. Padahal mah poligami itu kan bahasa sonoan kan ya. Kalau bahasa kita mah istrinya lebih dari atu. Kalau menurut pandangan Umi, nih mohon maaf, ada jamaah yang nanya nih bagaimana sih katanya dengan poligami itu dan bagaimana pula dengan masalah siri itu. Setahu Umi namanya poligami viralnya bukan sekarang doang. Bukan terjadi sekarang doang, dari zaman baheula. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kebanyakan para nabi juga mengalami poligami. Yang tidak poligami satu cuma Nabi Adam. Lah bagaimana poligami, perempuan cuma atu? Jadi kalau menurut Umi mah masalah nikah siri dan masalah poligami itu harus benar-benar kita sadari. Benar-benar kita menerimanya tuh dengan ikhlas. Sebab apa? Allah tidak akan melarang sesuatu kalau hal itu bermanfaat. Jadi yang diperintah Allah tentunya ada manfaatnya, yang dilarang Allah tentunya ada madorotnya. Ibu-ibu barangkali ada yang mau tanya, silakan. Saya mau tanya Umi, bagaimana kawin siri yang disalahartikan Umi? Soalnya belakangan ini banyak kawin siri yang dipermasalahkan Umi. Disalahartikannya begini loh maksudnya. Kadang-kadang orang itu cuma beranggapan punya bini lebih dari satu boleh ini secara pandangan agama. Boleh bini 2, boleh bini 3, boleh bini 4. Sementara hal-hal yang lain kagak diperdulikan. Padahal dengerin. Memang boleh punya istri lebih dari satu. Tapi hal yang lain tidak boleh diabaikan begitu saja. Kalau pernikahan itu sudah terlanjur, terus suaminya meninggal gimana tuh Umi? Istri mana yang sah? Terus apa hukumnya bagi hukum Islam? Dalam masalah ini Umi tidak menyalahkan suaminya, kagak nyalain juga bini tuanya, kagak nyalain juga bini mudanya. Kenapa? Karena orang ditakdirkan jadi bini kedua, ketiga, keempat juga bukan kemauan dia kok. Menjalankan takdir Allah kok. Suaminya juga kecantol orang lain juga bukan kemauan dia kok. Cuma kadang-kadang memang mohon maaf orang itu banyak beranggapan begini loh. Saya melakukan hal ini karena sunnah Rasul. Sementara contoh yang diberikan oleh Rasulullah kagak pernah dijalanin. Di antaranya mohon maaf, Rasulullah itu istrinya lebih dari satu. Semuanya itu lebih tua daripada istri pertamanya. Yang perawan cuma Siti Aisyah. Yang lainnya itu janda-janda tua. Semua anaknya banyak bererot kalau bahasa Umi. Orang zaman sekarang kan gak merhatikan itu kan. Diikutinya sunnah Rasulnya doang. Coba cari istri yang kedua, ketiga, keempat itu yang lebih tua dari yang tua. Jadi begitu ngenalin, maaf ya ini istri muda saya tapi yang paling tua kan begitu. Kedua, contoh lagi. Ada lagi yang beranggapan dalam segi agama kan boleh-boleh saja Umi. Yang salah itu mesti pelakor. Kedua, ketiga, keempat. Menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan. Yang disalahkan itu kalau melakukan itu tidak berdasarkan keikhlasan.
Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan iman ya. Amin ya robbal. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Mama mau kemana? Mama harus cari uang untuk kita. Ya udah, Mama kerja dulu ya. Lihat tuh si Lina, malam-malam keluar sama si Aji. Paling-paling mereka tuh pacaran berdua. Tuh Dar, emangnya kamu gak bisa dapetin Lina apa dari dulu? Jangan seujon dulu Bang. Lina kan kerja di kafe. Paling si Aji cuma ngantar doang. Malum lah, suami Lina kan udah meninggal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lina sebentar. Iya Tunggu Pak. sebentar, Lina. Ini gaji kamu bulan ini. Terima kasih Pak. Dan ini bonus buat kamu. Apa-apaan ini Pak? Bahkan aku bisa kasih lebih kalau kamu mau ikut dengan aku malam ini. Pak, jangan macam-macam ya, saya bisa teriak. Malah nggak usah munafik lah. Kamu udah dewasa, ngerti dong. Saya nggak butuh ini Pak. Lina. Kamu baru pulang? Iya Bang. Ya udah kalau gitu kebetulan. Abang anterin pulang yuk. Nggak usah Bang, nggak enak dilihat tetangga. Ya elah ngapain sih bikin tetangga? Orang kita cuma berdua kok. Naik yuk. Nggak usah Bang, Lina jalan aja. Terima kasih Bang. Jadi kamu nolak tawaran abang? Bukannya begitu Bang. Lina nggak enak kalau dilihat sama warga. Suami Lina kan habis meninggal. Lina harus jaga etika. Emangnya abang kurang menarik ya di mata kamu? Sampai kamu nolak tawaran abang. Abang cuma manterin kamu pulang kok. Udah Bang, Lina bisa jalan sendiri. Abang bisa langsung pulang. Udahlah, kamu gak usah basa-basi. Kalau emang kamu gak suka sama abang ya bilang. Pakai alasan etika segala lah. Abang jangan salah paham. Maksud Lina jaga etika. Lina nggak mau dilihat warga. Kita berduaan, abang ngertiin dong. Saya memang nggak suka sama abang. Dan kita nggak mungkin nikah, Bang. Lina. Puas kamu. Kamu udah bikin saya marah. Kamu lihat aja nanti. Saya akan bikin malu kamu. Lihat tuh Bu, ada lelaki keluar dari rumah si Lina. Siapa itu? Jangan-jangan si Lina masukin laki-laki ke dalam rumah. Ya Bu. Iya itu. Ada apa ibu-ibu? Ini Bang, tadi saya lihat lelaki keluar dari rumah si Lina. Jangan-jangan Lina bawa laki itu dalam rumahnya Bang. Iya tuh Bu. Saya liatin Bu. Dari tadi juga saya liatin Bu. Jangan-jangan itu orang mesum Bu. Wah kalau begitu bisa ngerusak nama baik kampung kita ya Bang. Betul tuh Bu. Jadi harus gimana sekarang? Kita harus lapor warga Bang, biar diusir tuh perempuan dari kampung kita. Iya betul tuh Bu. Harus Bu. Secepatnya ya. Iya harus. Ayo, jangan lupa. Kamu masukin laki-laki kan ke dalam rumah? Ibu jangan nuduh ya. Alah, masuk di rumah lo. Saya tidak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Sudah. Berhenti ibu-ibu, berhenti. Umi masih aja belain dia. Jelas-jelas dia nesum dalam rumahnya. Sabar.
Sabar, bukannya Umi ngebelain Lina. Tapi kalian punya bukti apa enggak? Saya saksinya Umi. Saya lihat Lina bawa masuk laki-laki. Pasti dia nesum Umi. Betul Umi. Tapi kalian ada saksinya yang melihat secara langsung enggak? Ya saya lihat lah Umi. Dengan mata kepala saya sendiri. Dia nesum di rumah pasti. Ya Umi, ini saksinya ibu ini. Lina masukin laki-laki ke dalam rumah. Sudah. Umi jaminannya. Sekarang lebih baik kalian bubar. Umi, masih aja belain Lina. Makasih ya Umi. Lina! Keluar! Ada apa ini Mbak? Saya kasih kamu waktu untuk pergi dari rumah ini. Saya ini istri sah dan saya berhak atas semua harta suami saya. Mbak cari apa Mbak? Joni, ambil kunci itu dan bawa mobilnya sekarang juga pulang ke rumah. Siap, Bu. Mbak, saya mohon jangan ambil mobilnya Mbak. Ingat ya, kamu ini cuma istri siri dan kamu tidak berhak mendapatkan harta apapun juga. Tapi Mbak. Mah, kenapa mobil kita dibawa? Mama nggak tahu sayang. Mbak. Mau apa kamu kesini? Mbak, saya mohon pengertiannya Mbak. Mobil itu diberi almarhum buat saya Mbak. Apa kamu punya bukti kalau mobil itu atas nama kamu? Mobil itu memang atas nama almarhum Mbak. Ya udah, kalau gitu kamu nggak punya hak atas mobil itu. Lagian kamu cuma istri sirih almarhum suami saya. Kalau kamu nggak terima, kamu silakan laporkan ke pengadilan. Saya siap menghadapi kamu. Saya mohon Mbak, saya butuh mobil itu Mbak. Saya harus jual mobil itu Mbak, buat menyambung hidup aku, saya dan anak saya Mbak. Bodoh dengan masalah kamu. Apa kamu memikirkan keadaan saya dan anak-anak saya pada waktu kamu memutuskan menikah dengan suami saya? Anak saya Bagas hampir meninggal karena overdose narkoba pada saat tahu kalau papanya mau menikah lagi dengan kamu. Dan saya hampir nyaris bunuh diri karena saya kehilangan pegangan hidup pada waktu dia menikah dengan kamu. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Dan sekarang, untuk apa saya kasihan sama kamu? Mbak maafkan saya, Mbak maafkan saya minta maaf Mbak. Sekarang saya udah gak mau lihat muka kamu lagi. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Pergi! Pergi kamu. Pergi! Mbak, maafin saya Mbak, maafin saya. Saya gak mau maafin kamu. Pergi! Pergi! Masya Allah. Mayang berbuat seperti itu sama kamu? Iya Bu. Walaupun kamu hanya istri siri, seharusnya Mayang itu tidak semena-mena mengambil harta yang diberikan oleh almarhum suami kamu. Lina sekarang takut Bu. Rumah yang Lina tempati sekarang akan diambil sama Mbak Mayang. Lina, kalau memang Mayang mau mengambil seluruh harta kamu, ikhlaskan saja ya. Kamu bisa tinggal di sini bersama ibu dan bapak. Enak aja. Sekarang udah punya masalah, baru kamu minta saran orang tua. Dulu, kenapa saran saya nggak mau dia dengerin? Terus sekarang kamu mau tinggal di sini lagi? Bapak, astagfirullahaladzim. Lina, kamu itu sudah bapak coret dari anak. Jadi jangan harap kalau orang tua kamu akan membantu permasalahan kamu. Bapak, Ibu, maafin Lina ya. Bu,
Biarkan Lina mengurus urusannya sendiri. Dulu dia merasa tidak butuh dengan orang tuanya. Kenapa sekarang dia harus lari kepada orang tuanya? Lin, maafin Bapak ya. Lina yang salah, Bu. Ikut aku. Apaan sih? Ikut aku. Aku nggak mau. Berisik kamu. Udah pokoknya ikut aku. Tolong! Tolong! Teriak aja. Lepasin, aku nggak mau pergi sama kamu. Tolong! Tolong! Lepasin nggak? Lepasin, aku nggak mau pergi sama kamu. Tolong! Mas, lepasin Mas. Ini urusan gue sama perempuan ini. Gua bilang, lepasin dia. Lepasin diri, Mas. Awas. Ibu, Bu, udah izin sama Bapak. Ibu datang ke sini nggak bilang sama Bapak. Kalau Ibu bilang dulu pasti nggak dikasih izin. Ibu datang ke sini karena Ibu tuh kangen sama kamu, sama cucu Ibu. Oh iya, Fani mana? Ada, Bu, di dalam. Bentar ya, Bu. Fani? Nenek! Itu nenek kangen banget. Lin, gimana masalah rumah? Itu yang Lina takut Mbak Mayang ambil rumah ini. Semoga aja ya rumah ini nggak diambil sama Mbak Mayang, Bu. Siapa bilang? Sekarang kalian semua keluar dari rumah sini. Apa kalian? Cepat kalian keluar. Gak bisa. Kita nggak akan keluar dari rumah ini. Jangan lawan kamu ya. Kan urut kalian. Mau kemana kamu? Mau kemana? Diam kalian! Cepat serahin sertifikat itu. Pergi kalian dari sini atau saya robek sertifikat ini. Jangan. Oke. Kita akan pergi. Yaudah yuk, pergi aja. Oke, kita akan laporkan lagi ke Bu Mayang. Yuk. Pokoknya, Bapak tidak akan pernah merestui Ibu dan mengizinkan Ibu untuk pergi main ke rumah Lina. Sampai kapan Bapak mau membenci Lina? Lihat cucu kita, Pak. Ibu jangan memaksa Bapak untuk memaafkan Lina. Kesalahan Lina terlalu berat di mata Bapak. Bapak tidak akan pernah memaafkan Lina. Misi, Bu. Bodoh! Sama perempuan begitu aja nggak becus. Begini, Bu. Dia mengancam mau merobek dan merusak sertifikat itu, Bu. Kalau sertifikat itu dimusnahkan, Ibu akan susah juga mengambil rumah itu. Ambil sertifikat itu. Saya nggak mau tahu. Kalau perlu, celakain perempuan itu sekalian. Siap, Bu. Hidupkan sertifikat. Cepat. Kan! Tolong! Jangan teriak kamu. Pergi! Jangan berontak. Pergi kalian, pergi! Tolong! Tolong! Ada warga, Bang. Udah kita kabur aja. Mbak nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Ya Mbak. Kalau menurut Umi, lebih baik serahin aja Neng sertifikat itu. Kalau Ibu Mayang menginginkan. Sebab apa sayang? Yang penting keselamatan kalian berdua. Entah nanti juga di akhirat harta nggak kita bawa kok. Yang kita bawa cuma amal ibadah. Perbuatan baik kita. Dan kalau misalnya Neng pernah melakukan satu kesalahan, ikhlasin dan Neng minta maaf nak kepada yang bersangkutan. Sebab Allah selalu menerima tobatnya orang yang mau bertobat.
Kan Allah berfirman juga dalam Al-Quran, yarzuquhu mayyasha. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Taruh misalnya sertifikat itu diambil sama Ibu Mayang, Allah juga masih memberi rezeki sama Neng nanti. Yang penting kalian ikhlas, yang penting kalian ridho, ya sayang ya. Terima kasih ya Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain tante kesini? Masih kurang cukup udah ngancurin keluarga aku. Nan, dengerin. Tante mau bicara sama Mama. Mama nggak butuh ngomong sama tante. Nan, kasih kesempatan Tante buat bicara sama Mama kamu ya. Gak usah. Aku udah bilang nggak butuh, nggak usah ya nggak usah. Berani-beraninya kamu kesini. Mau ngapain kamu kesini? Mau minta maaf? Terus kamu minta harta suami saya? Ya. Mbak, saya kesini mau serahin sertifikat ini, Mbak. Akhirnya kamu sadar juga. Dari awal dong begitu. Jadi saya nggak perlu repot macam-macam kamu. Mbak, tapi saya mohon, Mbak. Untuk sementara ini, saya dan anak saya untuk tinggal di rumah itu sampai saya dapat kontrakan, Mbak. Saya mohon, Mbak. Pergi kamu dari sini. Iya, Mbak, tapi saya mohon jangan usir saya ya, Mbak. Kita lihat saja nanti. Pergi kamu. Sana pergi. Mau kamu tinggal di kolong jembatan kek, mau tinggal di mana kek, bukan urusan saya. Berarti kamu gak boleh lagi tinggal di sini. Saya mohon, Mbak. Mbak. Mah, kita mau kemana? Tugas kalian tinggal satu lagi. Kalian habisi Lina dan anaknya. Siap, Bu. Akhirnya, saya dapatkan juga sertifikat rumah ini. Mah, kita mau ke rumah nenek ya? Enggak, sayang. Terus kita mau kemana? Mama juga nggak tahu kita harus kemana. Ya udah, sekarang kita cari tempat buat istirahat yuk. Iya, Mah. Lina, awas! Awas! Kamu nggak apa-apa, Lin? Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kamu mau kemana? Saya juga nggak tahu harus kemana, Pak. Saya baru saja diusir dari rumah yang saya tempati. Padahal rumah itu pemberian dari almarhum suami saya, Pak. Begini aja, untuk sementara waktu kamu tinggal di rumah saya. Kasihan anak kamu. Jangan, Pak. Saya tidak mau merepotkan Bapak. Nggak apa-apa. Kamu jangan merasa nggak enak. Ayo, saya antar ke rumah saya. Tapi, Pak... Udah, nggak apa-apa. Kalau kamu masih tetap merasa nggak enak, untuk sementara waktu kamu tinggal di rumah saya sampai kamu dapat tinggal yang lain, ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kesini? Iya, Nak Mayang. Lina kemana? Dia sudah saya usir. Kenapa? Ibu kaget ya? Bukannya rumah ini sudah milik Lina yang diberikan oleh almarhum Yono? Memang. Tapi apa ibu tahu? Kalau pernikahan Lina dan almarhum suami saya itu cuma pernikahan siri. Jadi dia tidak berhak menikmati harta benda suami saya. Kamu tega usir anak saya dan cucu saya? Memangnya Lina nggak tega ya sama saya? Ingat Bu, 7 tahun yang lalu ketika Lina memaksa untuk menikah dengan almarhum suami saya, keluarga saya hancur berantakan gara-gara dia. Sekarang ibu pikir, siapa yang lebih tega? Lina sudah pergi, Pak. Rumahnya sudah diambil ahli. Bapak nggak mau mikir soal Lina. Kasihan Lina sama Fahmi, mau tinggal di mana, Pak? Itu balasan bagi anak yang menentang orang tua, Bu. Biarkan aja. Biarkan Lina mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang gelandangan. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak ini benar-benar gak punya perasaan. Kalau Bapak masih benci sama Lina, setidaknya Bapak prihatin dan perhatian sama cucu kita, Fahmi, Pak. Pokoknya Bapak nggak mau mencari Lina. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba mohon, lindungi anak hamba dan cucu hamba, ya Rabb. Bos, mau ngapain? Jangan pura-pura poros lah, Lin.
Kamu kan sudah dewasa. Bos jangan macam-macam ya. Di dunia ini gak ada yang gratis, Lin. Semuanya bayar. Kamu sudah saya kasih tempat tinggal. Sekarang kamu kasih apa yang saya mau. Ayo, Lin. Van, bangun, Van. Enggak, Bos. Lepasin. Van, bangun. Ayo, Van. Bos. Van, ayo bangun. Ayo bangun. Sini. Ayo. Mah, kita mau kemana sih? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku di dunia berasa di neraka? Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga di rumah ini. Ibu khawatir sama kamu. Tadi pagi ibu pergi ke rumah kamu. Maafin Lina ya, Bu. Lina terpaksa harus kembali ke rumah ini lagi. Ini rumah kamu juga, Kak Lin. Kamu berhak tinggal di sini sama anak kamu. Nggak bisa. Enak aja. Saya udah bilang berulang kali. Dia bukan anak kita lagi. Dia nggak berhak tinggal di sini. Keterlaluan, Bapak. Bapak pikir semuanya harus bisa nurut sama urusan Bapak. Bapak nggak sekalian aja Bapak usir ibu dari sini. Biar Bapak bisa sesuka hati tinggal di sini. Udah, Bu. Kalau memang Bapak tidak bisa terima Lina kembali di rumah ini, lebih baik Lina... Tidak, Lin. Kamu jangan pergi. Kamu tinggal di sini. Ibu akan pergi sama kamu. Kalau Bapak masih belum mengizinkan kamu tinggal di sini, biar dia tua sendirian di rumah ini. Pergi kamu dari sini. Pak, jangan, Pak. Pergi. Pak, dia bukan anak kita lagi. Lina anak kita. Aduh. Jadi, Ibu menentang Bapak? Selama Bapak masih membenci Lina, saya akan tetap menentang Bapak. Pak, ya Allah, Bapak, ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Ibu yang sabar ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Suami ibu meninggal. Bapak, Bapak. Maafin Lina, Ya Allah, aku panjatkan doa untuk Bapak setiap hari agar Bapak bahagia di alam sana. Maafkan Lina, Bapak. Lina telah mengecewakan Bapak. Lina janji Lina akan lebih baik lagi untuk menjalani hidup ini, Bapak. Maafkan Lina, Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yes, akhirnya kelar juga tugas hari ini. Udah nambah duit mama, terus udah disuruh beli selimut, udah ambil file sama udah. Anak kecil, lo dari ATM kan? Enggak. Serahin dompet lu sekarang juga. Enggak mau. Enggak mau. Serahin dompet lu. Enggak. Tolong ya, Pak. Enggak mau. Jangan. Lo sampai kasut. Lepasin. Bapak, tolong Bapak. Astagfirullahaladzim. Ada orang dirampok. Tolong. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Ada apa ya? Apa benar ini rumah Neni Sekarsari? Iya, betul. Saya ibunya. Kenapa Pak dengan anak saya? Anak Ibu sekarang dalam perawatan di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, Ibu ke rumah sakit karena Neni terselamatkan. Iya, Pak. Saya jalan sekarang. Sebentar ya, Pak ya. Saya permisi. Neni. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Ibu, anak ibu selamat.
Untung ada yang menolongnya. Tapi kasihan Bu, yang menolong anak ibu itu tertusuk pisau. Siapa orangnya, Pak? Apa dia di sini juga? Iya Bu, dia dalam keadaan koma. Ya Tuhan. Pak, tolong antar saya ke sana ya, Pak. Mari Bu. Mama. Bangun, Ma. Sayang, kita doakan ya. Semoga Mama cepat sadar. Pak, tolong lakukan apapun untuk dia, Pak. Tolong, Pak. Baik, saya akan melakukan yang terbaik. Tapi saya mohon, Bapak berserta Ibu, silakan menunggu di luar. Kamu doakan Mama baik-baik sayang. Dokter bagaimana keadaan Lina? Lina baik-baik aja kan, Dok? Maaf Ibu, anak Ibu tidak bisa terselamatkan. Lina. Permisi Ibu. Sayang, Mama sekarang sudah tenang di sisi Allah. Fani sama Nenek doain Mama ya. Bu, saya minta maaf atas segala hilaf saya. Kalau boleh, saya mau Fani untuk menjadi anak asuh saya, Bu. Saya akan membiayai kehidupannya sampai dia besar. Maafin semua kesalahan Lina juga ya, Bu. Bagaimanapun juga, Fani adalah darah daging dari almarhum Mas Har, Bu. Dan saya juga bisa memberikan harta peninggalan Mas Har untuk Fani. Izinkan saya mengasuh Fani ya, Bu. Izinkan dia tinggal bersama saya. Terima kasih ya, Bu. Ini sayang, kamu jangan nakal ya. Ya, Nek. Kamu harus nurut sama Mama. Ya. Nenek pulang dulu. Terima kasih ya udah jagain Fani. Iya, sama-sama. Nenek pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Dadah. Dadah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Fani berangkat sekolah dulu ya? Iya. Mah, aku juga berangkat Iya. kerja dulu ya. Pamit dulu Ma ya. Iya. Berangkat dulu. Hati-hati ya kalian. Iya, Wah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih sayurnya nih. Oh iya mau dong Mama. Nih. Wih, emang ya kalau masakan Mama tuh paling enak loh. Nih jangan diet-diet. Makan yang banyak biar sehat. Aku takut gendut. Yang penting sehat. Oke, Yang banyak. aku nurut nih. Banyak. Dewi segar kelihatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Fani. Nenek kangen sama Fani. Fani juga kangen sama Nenek. Bu, terima kasih ya sudah menjadi ibu asuhnya Fani. Dan Fani bahagia sekali. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Lina karena sudah menolong Neni.
Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu kan kagak ada yang kagak punya dosa. Kalau bahasa Umi begitu ya. Jangankan kita, Nabi Adam juga pernah melakukan satu kesalahan. Pada saat Nabi Adam diperintah oleh Allah, jangan kamu makan buah khuldi. Jangankan makan, deketin aja jangan. Tapi sebagai manusia, Nabi Adam itu sifat penasarannya keluar. Akhirnya apa? Nabi Adam melanggar. Ngambil buah khuldi 1, sedangkan Siti Hawa ngambil buah khuldinya 2. Jadi sepanjang sejarah memang yang namanya perempuan itu jauh lebih serakah memang dibandingkan laki-laki. Iya kan? Tapi walaupun begitu yang namanya dosa, Bu, Allah masih tetap untuk memberikan maafnya. Karena Allah itu Al-Ghaffar, Allah juga Al-Ghafur ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya Umi. Ya. Umi, apakah orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kemudian ia bertobat, apakah masih diberi kesempatan untuk meraih surga? 8 tadi Umi udah bilang. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Tetap saja Allah itu mau memaafkan kesalahan orang. Cuma ada memang dosa yang tidak terampuni, yaitu apabila kita melakukan kemusyrikan. Nah, cara untuk menerima tobat, tadi kan Ibu pertanyaannya, Mi, apakah Allah masih menerima tobat seseorang? Iya. Dengan catatan sesuai dengan syarat rukunnya tobat. Sering Umi bilang kalau dosa kita sama Allah, misalnya lupa nggak ninggalin sholat, misalnya lupa kagak zakat. Masa iya ya? Zakat lupa ya? Kalau lagi megang duit. Misalnya ada kesalahan langsung dengan Allah, itu syaratnya cuma 3. Pertama istighfar, baca istighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Boleh. Yang kedua kalau udah baca istighfar, misalnya yang kedua syaratnya pertobatan adalah menyesali. Ya Allah, saya nyesel banget kemarin habis berbuat kayak begitu ya Allah. Nah, syarat yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Kalau kita udah tobat, udah istighfar, udah nyesel tapi kemudian ngulang, itu kalau bahasa Umi namanya tomat. Apa itu tomat? Tobat tapi kapan-kapan kumat. Iya kan? Iya. Nah, kalau kesalahan kita dengan sesama manusia, maka syaratnya tobatnya ditambah lagi atu. Di samping tadi yang 3, ditambah lagi yang terakhir, yaitu mengembalikan hak orang yang sudah kita zalimi. Misalnya kita pinjam kerudungnya si A, udah istighfar kita, udah tobat kita, udah nyesel kita. Nah, kerudungnya juga harus dipulangin. Kenapa? Karena itu namanya hakul adami. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, dosa-dosa yang pernah kita lakukan senantiasa Allah memberikan ampunannya. Amin ya robbal. Dan pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin.